Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cornelia Edita Santoso, absen 4 dari kelas 10 IPS 3. Materi yang akan kita bahas adalah materi pada bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini mencakup 3 hal. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan negara adalah adanya kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah. Pemerintah adalah orang-orang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan negara atau semua orang yang duduk dalam lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk kekuasaan negara dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan atau division of power. Kekuasaan dalam negara dibagi-bagi antar lembaga negara. Adanya koordinasi atau kerjasama antar lembaga negara. Antar lembaga negara memiliki kedudukan sejajar atau seimbang. Yang kedua, pemisahan kekuasaan atau separation of power. Kekuasaan dalam negara terpisah antara lembaga negara berdiri sendiri. Tidak ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga negara. Masing-masing lembaga negara memiliki fungsi sendiri yang berdiri sendiri. Indonesia menganut pembagian kekuasaan atau division of power karena bertujuan agar pengelolaan atau pengaturan kekuasaan negara tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak. Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Penerapan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat antar lembaga negara, yaitu yang pertama, lembaga konstitutif dipegang oleh MPR, yang kedua, lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden, yang ketiga, lembaga legislatif dipegang oleh DPR, DPD, yang keempat, lembaga yudikatif dipegang oleh MA, MK, yang kelima, lembaga eksaminatif dipegang oleh BPK, yang keenam, lembaga moneter dipegang oleh BI. Semua memiliki kedudukan sejajar atau seimbang. Lalu yang kedua, pembagian kekuasaan vertikal. Merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan kewenangannya, terjadi di pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pengawasan dari pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal terjadi akibat diterapkannya asas desentralisasi, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Konsep pembagian kekuasaan atau division of power berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan atau separation of power. Yang pertama, tugas Kementerian Negara RI. Dengan sistem presidensial, maka kewenangan presiden ada dua, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Tugas presiden sangat banyak, sehingga presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dasar hukum Kementerian Negara diatur pada pasal 17 UUD 1945, UU nomor 39 tahun 2008, Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2015.
Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara RI. Secara umum, Kementerian Negara RI ada 3, yaitu Kementerian Negara Nomenklatur yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian yang ruang lingkup tugasnya disebutkan dalam UUD 1945, Kementerian Koordinator dan Sinkronisasi Tugas-Tugas Pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Pancasila mengandung 3 tata nilai utama, yaitu yang pertama, dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, bahwa semua pencapaian bangsa dan negara atas berkat rahmat dan restu Tuhan. Yang kedua, dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, dimensi institusional. Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.